Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Setelah absen 3 bulan, Paul Pogba akhirnya kembali berlatih di Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Paul Pogba sudah kembali berlatih bersama skuad Setan Merah. Pogba salah satu pemain yang tampil mengesankan di awal musim ini. Dia berhasil membuat 7 assist hanya dalam 3 pertandingan perdana IPL saja. Namun sejak akhir Oktober kemarin, Paul Pogba absen membela United. Ini disebabkan sang gelandang mengalami cedera saat berlatih di dalam timnas Prancis. Baru-baru ini Paul Pogba sudah kembali di Carrington. Dia berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Kembalinya Paul Pogba ini dikonfirmasi langsung oleh Manchester United. Melalui akun media sosial mereka, United mengunggah Pogba sudah berlatih. Pogba diketahui sudah berlatih penuh. Dia bahkan ikut sesi game internal yang digelar oleh Rangnick. Pogba sendiri bisa dikatakan berkontribusi bagus di game tersebut, sehingga timnya memenangkan pertandingan internal tersebut. Menurut laporan yang beredar, Paul Pogba masih butuh waktu untuk bermain di dalam tim utama United. Dia belum bisa comeback dalam waktu dekat ini. Ralf Rangnick dalam sesi wawancaranya beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa Pogba masih butuh waktu memulihkan kebugarannya kembali. Pasalnya dia sudah absen cukup lama dari skuad United. Jika tidak ada halangan, Paul Pogba baru bisa comeback di awal Februari 2022. Dia akan tampil setelah jeda internasional. Manchester United akan kembali bermain di ajang IPL. Mereka akan melakoni laga tunda di bulan Desember kemarin. Tim berjuluk Setan Merah itu akan mengunjungi London Barat. Mereka akan berhadapan dengan tim promosi Brentford. Ralf Rangnick terapkan latihan 7 versus 7 dan 5 versus 5 di Manchester United. Untuk apa? Ralf Rangnick punya metode latihan yang unik sebagai manajer di Manchester United. Setiap pekan, Rangnick menerapkan kompetisi di dalam latihan United dengan metode 7 versus 7 atau 5 versus 5 dan mencari pemenang. Rangnick membawa banyak hal baru di skuad United. Dari sisi taktik, yang paling mencolok adalah memakai formasi 4-2-2-2. Ini adalah formasi yang khas dan dipakainya di klub terdahulu. Rangnick juga berupaya mengubah cara bermain United. Walau sampai saat ini belum optimal, Rangnick selalu menekankan pentingnya pressing dan energi di lapangan. Rangnick menyukai umpan-umpan vertikal dan sepak bola direct. Baru-baru ini, Cristiano Ronaldo membuat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Ronaldo tampak berpose bersama 6 pemain United lain. Pemenangnya adalah tulis pemain asal Portugal itu pada keterangan di foto tersebut. The Mirror melaporkan bahwa Ronaldo dan 6 rekan-rekannya baru saja menang pada permainan 7 versus 7 atau 7 lawan 7. Ini adalah metode latihan yang sangat disukai Rangnick. Kami bermain 7 lawan 7 dalam turnamen dengan 3 tim. Minggu yang lainnya, kami melakukan hal yang sama dengan 5 lawan 5, kata Rangnick di situs resmi United. Jika kami melakukan itu tergantung pada jumlah pemain yang tersedia. Saya penggemar berat metode itu dan melakukannya sekali dalam seminggu. Kompetisi semacam itu perlu karena para pemain harus tampil di level tertinggi, ungkap Rangnick. Rangnick sangat menyukai latihan 7 lawan 7 bukan hanya karena mengasah level kompetitif pemain pada sesi latihan. Metode itu juga dianggap ampuh untuk mengasah respon pemain dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Beban kerjanya bagus dan Anda dapat melihat tidak ada pemain yang bisa bersembunyi jika Anda bermain 7 lawan 7 atau 5 lawan 5. Setiap orang harus muncul. Jika dia tidak melakukannya, itu menjadi jelas bagi pelatih dan anggota tim, kata Rangnick. Rangnick belum mampu membawa United tampil pada level yang konsisten sebab masalah yang dihadapi cukup kompleks. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga kondisi ruang ganti yang dilaporkan tidak kondusif. Juventus mulai bermanuver untuk mengangkut Anthony Martial. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai masa depan Anthony Martial. Penyerang Manchester United tersebut dilaporkan tengah jadi incaran serius Juventus di bursa transfer kali ini. Martial saat ini ingin meninggalkan United. Penyerang asal Prancis tersebut sudah menginformasi melalui sang agen bahwa dia ingin cabut demi mendapatkan jam bermain yang lebih reguler. Sejauh ini ada beberapa klub yang tertarik untuk merekrut Anthony Martial. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas kemana sang striker akan berlabuh. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Martial berpotensi pindah ke Italia sebab Juventus sangat serius ingin mendatangkan sang striker. Laporan itu melaporkan bahwa Juventus memang tertarik untuk merekrut Martial
karena mereka butuh tambahan amunisi di lini serang mereka. Ini disebabkan stok striker Juventus cukup terbatas, sehingga produktivitas gol mereka cukup rendah di musim ini. Belum lagi Alvaro Morata digosipkan akan pindah klub. Jadi Massimiliano Allegri ingin Martial menjadi ujung tombak baru si nyonya tua. Di Marzio juga mengungkapkan bahwa Juventus benar-benar serius ingin merekrut Martial. Mereka saat ini sedang menjalin komunikasi dengan agen sang pemain. Juventus dilaporkan sudah mengajukan tawaran kepada Martial. Mereka juga menjanjikan jam bermain yang reguler untuk sang pemain. Martial dan sang agen dilaporkan tertarik dengan tawaran Juventus. Jadi mereka kini sedang membahas lebih detail mengenai tawaran si nyonya tua. Menurut laporan yang sama, United tidak akan menghalangi kepergian Martial. Mereka siap melepaskannya ke Juventus di musim dingin ini. Namun Juventus harus mengikuti aturan main United. Setan Merah meminta Juventus mengcover seluruh gaji Martial, plus membayar biaya pinjaman sekitar 7 juta pound sterling. Ralf Rangnick di United baru 8 laga, tetapi sudah memakai 30 pemain berbeda. Ralf Rangnick tampaknya masih mencari formula terbaik dalam peran sebagai manajer Manchester United. Sebagai bukti, dari 8 laga yang sudah dimainkan, Rangnick telah memakai 30 pemain berbeda. Rangnick ditunjuk sebagai manajer baru United pada Desember 2021 lalu. Dia menggantikan peran Ole Gunnar Solskjaer yang didepak karena hasil buruk pada awal musim. Di United, Rangnick hanya akan bertugas sebagai manajer hingga akhir musim 2021-2022. Namun setelah itu, dia tidak akan meninggalkan Old Trafford sebab Rangnick bakal punya peran lain, yakni sebagai penasehat. Rangnick telah memakai 30 pemain berbeda di United. Benarkah demikian? Rangnick seperti data yang diambil dari transfer market baru memainkan 8 laga sebagai manajer United. Hasil yang didapat tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak terlalu istimewa. Dari 8 laga tersebut, pria asal Jerman itu membawa United 4 kali menang. 4 laga lainnya berakhir dengan 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Yang menarik dari 8 laga yang sudah dimainkan Rangnick di United adalah jumlah pemain yang dipakai. Rangnick telah memakai 30 pemain berbeda. Hanya tersisa 3 pemain di tim utama yang belum pernah dimainkan, yakni Paul Pogba, Matej Kovar, dan juga John Hardley. Rangnick tampaknya masih mencari pemain yang cocok dengan skema yang diinginkan. Selain itu, Rangnick juga sempat mencoba banyak pemain muda pada laga tidak menentukan di Liga Champions melawan Young Boys. Dari 8 laga yang dijalani Rangnick sebagai manajer United, hanya ada 1 pemain yang tidak pernah absen. Pemain itu adalah Mason Greenwood. Dia selalu tampil baik di dalam tim inti maupun pemain pengganti. Pada 8 laga yang dimainkan, pemain didikan Akademi United itu mencetak 1 gol dan assist. Pada beberapa wawancara, Rangnick mengakui bahwa Greenwood punya potensi yang cukup besar. Cristiano Ronaldo kena nyinyiran, dicap menjengkelkan dan sok jadi primadona. Komentar Cristiano Ronaldo baru-baru ini tentang rekan setimnya di United membuatnya mendapatkan banyak pujian. Namun salah satu pundit ternama malah menuding bintang asal Portugal tersebut sebagai sosok yang menjengkelkan. Ronaldo baru-baru ini curhat soal kesulitan yang sedang membelit Manchester United. Klub setan merah itu tengah berusaha untuk menemukan performa terbaik di bawah Rangnick. Pemenang 5 Ballon d'Or tersebut menegaskan bahwa timnya pantang puas dengan posisi di luar 3 besar. Pemain berusia 36 tahun itu juga tampak menyindir rekan setimnya yang disebutnya sulit untuk menerima saran maupun kritik. Kondisi itu menurutnya menyulitkan terjadinya perubahan signifikan di United. Banyak orang memuji pernyataan belak-belakan Ronaldo itu, namun ternyata tidak setiap orang terkesan. Pandit BBC, Gerd Crooks, sama sekali tidak terkesan dengan kata-kata Ronaldo. Dia mengatakan Ronaldo seharusnya melontarkan kata-kata itu terhadap dirinya sendiri. Dia juga menyebut Ronaldo bak primadona. Manajer Manchester United Ralf Rangnick ingin para pemainnya saling bertanggung jawab setelah Ronaldo mempertanyakan mentalitas mereka, kata Crooks dalam kolomnya. Ronaldo telah menyatakan keprihatinan tentang sikap beberapa rekan satu timnya dan menyarankan United perlu bermain lebih baik untuk menjadi sukses musim ini. Saya sangat setuju, dan itu harus dimulai dengan dirinya. Sejak dia kembali ke Old Trafford, pemain internasional Portugal itu berperilaku seperti primadona. Dia mungkin menjadi bintang pertunjukan, tetapi lambaian tangannya yang terus-menerus ke udara ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Sebuah tanda kekesalan penonton tentang kegagalan United semuanya disebabkan oleh rekan satu timnya dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menjengkelkan. Imbu dari Crooks.